Oke guys, Sobat Karir Prayoga, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bendol Official. Hari ini saya akan menampilkan video, dan untuk video kali ini adalah sebuah podcast atau wawancara terhadap Mas Farel dan juga Om Rais, yaitu manajernya, tentang konflik keluarga antara ayahanda Mas Farel Prayoga dengan manajernya yaitu Om Rais ini. Dengan adanya konflik ini, nah ini mempengaruhi tentang karir Mas Farel Prayoga dan juga pendidikannya. Dan untuk kali ini ya, untuk video kali ini, nah ini sangat luar biasa sekali ya dengan sikap Mas Farel dan juga sikap Om manajernya ini. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini, nah ini banyak sekali rintangan, banyak sekali permasalahan, nah, banyak sekali mempengaruhi atau dampak yang tidak baik, yaitu untuk karir Mas Farel Prayoga ini. Waduh, saya bisanya hanya tertawa aja ya, meskipun tertawa ini nggak tahu nih alami atau apa. Dan seiring berjalannya waktu, tentang permasalahan atau konflik keluarga Mas Farel Prayoga ini, nah ini dampaknya ini sangat luar biasa sekali, sehingga job-job untuk Mas Farel Prayoga ini ada yang batal, ada yang enggak. Nah ini juga sangat luar biasa sekali ya dengan adanya konflik keluarga Mas Farel ini. Nah ini Mas Farel Prayoga ini juga dapat tawaran film. Wah, namanya rezeki mah nggak kemana Mas Farel ya. Dengan adanya konflik keluarga Mas Farel ini ya, nah, antara ayah dengan manajernya ini, Mas Farel ini berharap banget ya biar cepat selesai. Nah, meskipun ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, harus ada hitam di atas putih. Nah, biar nanti belakangannya itu tidak ada masalah lagi ya. Nah, dan tentang video ini sangat menarik sekali ya, mengenai tentang masalah Mas Farel Prayoga ini. Nah ini untuk kedepannya seperti apa, nah ini dipertanyakan semuanya. Oke teman-teman, supaya tidak penasaran dengan videonya, mari kita lihat dan kita tonton selengkapnya. Oke ya. Tanda kutip yang malah mengambil uangnya gitu hasil kerja keras saya. Sebenarnya bukan seperti itu tudingannya. Nah, kasus ini sebenarnya kan karena gara-gara Farel itu sempat podcast di Denny Sumargo, terus menanyakan kira-kira berapa sih jumlah uang yang sudah digunakan sama orang tua, tapi jawaban saya di luar frame itu beberapa ratus meter lah ya, agak jauh. Saya menjelaskan kalau total nominal pendapatan Farel dari awal viral mungkin kurang lebih 10 M kali ya gitu ya. Maksudnya kurang lebih, bukan yang digunakan ya. Tapi pendapatan Farel dengan viral Farel yang dual manggungnya cukup besar ya pada saat itu gitu loh. MM-an lah gitu. Terus pada akhirnya muncullah pernyataan dari ayah kalau dan ibu gitu dan lain-lain kalau misalnya yang tersampai ke mereka itu tidak sebesar itu gitu ya. Ya, mungkin orang tuanya ngomong jumlahnya memang MM-an, tapi mereka ngomongnya tidak 10 M yang digunakan. Tapi kan saya nggak ngomong yang digunakan, saya ngomongnya pendapatan Farel dari awal kira-kira gitu omongannya. Tapi kan kembali lagi sebenarnya ini sangat mengganggu kita ya. Kita lagi di tahap pingin berkarya, pingin viral dengan karya-karya, bukan dengan kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya kan saya itu sudah tutup mulut itu hampir kurang lebih 3-4 tahun lah ya, nggak pernah membahas tentang keluarga Farel. Sementara yang membahas tentang keluarga Farel itu Farel sendiri di podcast Denny Sumargo gitu ya Farel. Nah, orang kenapa pada pas podcast waktu itu pada akhirnya bercerita ke Bang Densu gitu awalnya. Sebenarnya awal-awal kemarin tuh aku ada konflik kan sama orang tua, dan aku emang sendiri nggak bisa ngontrol emosinya. Dan aku sebelum podcast ke Densu itu juga aku sempat izin sama bokap, ada izin sama orang tua juga. Mereka bilang yakin nggak? Oh ya udah, aku yakin, aku udah bulat sama kayak sama keputusan aku. Akhirnya ya udah, aku akhirnya jadilah podcast itu. Ketika podcast itu muncul mereka nggak terima, padahal aku udah izin. Tapi artinya kasus ini berdampak ke kehidupan sehari-hari kamu juga, kehidupan sosial kamu juga atau gimana? Berdampak ke semuanya sih, dan bukan cuma aku doang yang kena, sekitar aku juga kena. Ya akhirnya sebenarnya ini mungkin luapan
apa yang ditahan Farel selama ini dari masa lalu segala macam, sehingga dia kayak nggak bisa nahan lagi nih, mungkin ini harus dikeluarkan, dan dia itu mengeluarkan itu di podcastnya Denny Sumargo gitu mungkin. Artinya ini sedikit banyaknya berdampak ke karirnya Farel juga ya. Sangat berdampak, tentunya kita tidak karya kita mau berkarya terganggu dong dengan hal ini, padahal Farel berkarya di sini, sekolah di sini gitu ya. Ketika Farel berkarya, Farel dapat uangnya juga dikirimkan ke keluarganya sebenarnya ya. Tapi karena kasus ini ada kerugian yang didapat nggak, kayak ada job-job yang mungkin jadi cancel atau apa gitu? Ada sih, ada, kita sebenarnya ada proyek film layar lebar di salah satu PH besar ya. Itu sepertinya bisa dikatakan pending ya. Nggak tahu apa mereka masih melanjutkan atau enggak. Soalnya itu kan salah satu impian terbesar Farel juga ya, untuk terjun ke dunia film ya. Dan kita yang ngajak itu bukan sembarang PH besar, paling besar di Indonesia gitu loh. Itu tertunda dan jadinya ada kemungkinan kerugian juga yang didapatkan. Ya itu dampak dari ini juga kan. Akhirnya secara tidak langsung kita mengalami kerugian lah gitu. Tapi kalau untuk job-job lain selain film atau apa, ada yang cancel atau apa gitu nggak? Ada 2 job kemarin sempat ada tawaran, tapi mungkin karena mereka melihat huru-hara seperti ini, Resiko. iya mungkin mereka tidak mau ambil risiko ya, dan itu sangat berdampak ke Farel sih. Tapi hubungan Mas terus Farel ke pihak sebelah itu gimana? Atau kayak ada kemungkinan buat udah kita ngobrol aja deh, kita turunkan ego, terus kayak nggak ada lagi nih kasus ini, nggak memperbesar di publik gitu. Kalau semua orang pasti nggak mau ada permasalahan lah ya. Tapi kembali lagi, seandainya nanti diselesaikan secara kekeluargaan, tapi harus ada catatan yang tertulis biar Farel ini bisa hidup tenang tanpa dibebankan mentalnya gitu. Tapi ada kemungkinan masuk ke ranah hukum juga atau enggak? Sudah masuk seharusnya. Karena kan saya sudah buat laporan ke Komnas Perlindungan Anak, tentunya mereka akan mempelajari sebenarnya seperti apa sih penderitaan Farel selama ini, mereka akan pelajari itu. Tapi itu perkembangannya udah gimana? Kan Mas sudah melaporkan tadi juga, kata Mas sudah ada obrolan dengan pihak KPAI dan lain-lain. Ya sebetulnya Sudah ada bakal dihubungin gitu mungkin dari pihak keluarga atau gimana? iya, jadi Ibu Cornelia Agatha ini kan ketua Komnas Anak ya. Jadi beliau juga lawyer dan advokat anak. Jadi beliau akan membantu Farel untuk kasus ini. Dalam minggu ini mungkin akan disurati dulu untuk dipanggil, diminta penjelasan seperti apa sih, dan mereka juga akan mempelajari masa lalu Farel terkait ibu tirinya yang pernah melakukan tindakan apa terhadap Farel. Mereka akan pelajari semua, mereka akan angkat semua nanti. Hingga pelaporan tersebut juga menuai empati dari Bapak Menteri ya, kalau nggak salah yang saya baca beritanya. Pak siapa? Pak Kemenkumham. Ya sebenarnya gini loh, maksudnya sebelumnya kan ada Pak Menteri yang menobatkan Farel sebagai duta kekayaan intelektual. Nah, Pak Yasona Lawli itu pernah ngomong kayak ada apapun yang terjadi sama Farel bisa melaporkan ke Kemenkumham karena Farel pernah dinobatkan sebagai duta intelektual gitu, kekayaan intelektual ya Farel ya. Gitu. Tapi artinya Farel juga berkonsultasi ke pihak spesialis psikolog anak atau gimana karena kasus ini atau gimana? Kita sudah ke tahap itu juga. Kemarin itu Ibu Cornelia juga ngomong dia mau asesmen Farel, ingin tahu seperti apa sih perkembangan mental Farel sekarang. Dia kan udah 2 hari ini kan nggak sekolah, kan terganggu, kan depresi dia kan dengan hal-hal. Padahal dia lagi senang-senangnya sekolah, lagi senang-senangnya sama teman-temannya, lagi berprestasi juga di sekolah dan sebentar lagi juga mau SMA. Itu kasihan banget. Jadi kamu juga sedikit banyaknya keganggu juga sekolahnya ya? Ya pasti. Kayak susah menyerap informasi. Karena masalahnya tuh kayak bertubi-tubi gitu loh. Jadi kayak kita kayak susah buat nyelesain satu-satu. Dan kamu memilih untuk ya udah rehat dulu, libur dulu sekolahnya, minta izin ke sekolah. Iya sih. Sebenarnya kita ada juga hal positif yang mau kita lakukan. Kita kan sempat menggalang dana untuk membantu korban banjir yang di Sumatera ya. Kita sudah galang dana, sudah terkumpul hampir 60 juta dan kita mau ngantar sumbangan itu, dan Farel ingin menyapa mereka langsung biar mereka juga bahagia dong disapa sama Farel di sana ya. Dan itu
tertunda ya Farel, gara-gara permasalahan ini jadi tertunda, jadi banyak hal-hal rencana-rencana kita itu yang terganggu gitu loh. Mungkin harapannya gimana Mas untuk kedepannya dari Farel dan Mas untuk kasus ini? Harapan dari saya dulu nih, kalau harapan dari saya ingin masalah ini cepat selesai dan harus selesainya secara tertulis, nggak bisa selesainya cuman omongan doang. Kalau omongan doang kan huru haranya selesai, nanti muncul lagi. Saya nggak mau. Saya ingin Farel ini tetap harus bisa berkarya, tetap pendidikannya jalan, mentalnya diselamatkan, penderitaannya juga diakhiri. Ya kalau aku ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan juga bisa membaik juga, bisa lebih baik, dan semoga orang yang ada di rumah, yang ada di Jawa sadar juga atas kesalahan mereka juga. Itu ya sih. Luar biasa sekali ya dampaknya, yaitu mengenai tentang kasus atau konflik keluarga antara ayah Mas Farel dengan manajernya, yaitu masalah honor 10M. Wow, nggak kelar-kelar ini ya. Dan luar biasa sekali ya untuk harapan-harapannya dari Mas Farel dan juga Om Faiz ini ya, untuk kedepannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita masalah ini atau konflik ini cepat selesai ya. Nah, biar karirnya itu semakin memuncak lah, tidak memikirkan itu aja. Dan selain itu juga ya, Mas Farel beserta manajernya ini, wah, ini kegiatannya sangat luar biasa sekali ya. Yang kemarin-kemarin telah ada yaitu bencana besar di Sumatera ini. Nah, ini telah mengadakan penggalangan dana ya, dan juga mendapatkan banyak juga ya. Nah, ini juga tersendat yaitu adanya konflik ini. Ya. Dan terima kasih teman-teman ya sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu ya Mas Farel Prayoga, dan terima kasih Sobat Farel Prayoga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, bye bye.